wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman semua. Kali ini mari kita akan belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Ya, langsung saja ya. Perkalian bilangan pecahan di sini ada, kita bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu pecahan dikali pecahan. Ya, misalkan di sini saya tuliskan 2/3 dikali, misalkan di sini saya buat 3/4. Nah, berapakah hasilnya? Nah, kalau dalam perkalian seperti ini maka kita mudah sekali. Yang atas ini disebut apa? Ya, yang atas ini adalah disebut dengan pembilang ya. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, jadi kalau perkalian di sini kita tinggal yang atas dikali yang atas atau pembilangnya dikali dengan pembilang, yaitu yang atas ini 2 dikali dengan 3. Kemudian penyebut juga dikalikan dengan penyebut, 3 dikali dengan 4. Nah, jadi setelah itu tinggal dikalikan saja. 2 dikali 3 yaitu hasilnya 6. Kemudian 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ketemu 6/12. Kemudian kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Caranya yaitu dengan dibagi dengan angka pembagi yang sama ya. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Kita cari angka pembagi yang paling terbesar, yang sama, yang atas juga bisa dibagi, yang bawah bisa dibagi ya. Kita coba kita lihat yang atas, misalkan kita bagi dengan angka 6 ya. Ini kan 6 bagi 6 kan 1 ya. Kemudian yang bawah bisa nggak dibagi 6? Ya, bisa ya. 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Jadi ini kita bagi 6, kita bagi 6, jadi hasilnya 1/2. Nah, itu ya, harus kita sederhanakan. Ini hasilnya 1/2. Ini adalah senilai 1/2 dengan nomor 12. Kemudian yang nomor 2, di sini kita perkalian angka utuh. Misalkan angka utuh dikali dengan angka bilangan pecahan. Jadi misalkan ada 4 dikali dengan 2/5. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti angka utuhnya dikalikan dengan yang atas dulu, dikalikan dengan apa namanya, yang atas pembilang. Jadi 4 dikali pembilangnya 2 pernya tetap yaitu 5. Nah, setelah itu kita hitung 4 dikali 2 ini berapa? Iya, 8 ya. Maaf, kita tulis yang lebih bagus, 8/5. Nah, setelah itu 8/5 ini kan angkanya lebih besar yang atas, lebih besar pembilangnya, maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran biar tidak besar yang atas ya. Kalau besar yang atas kan nanti apa ya namanya, jelungup ya kalau besar yang atas ya. Kita coba 8/5. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan campuran ya? Anak-anak bisa bagi dengan cara seperti ini, dibagi ya. Per itu kan sama dengan bagi. Jadi 8/5 itu sama dengan 8 dibagi 5. Nah, kita pakai hitung dengan cara seperti ini, porogapit ya namanya. Kalau kalian belum bisa cara menghitung dengan porogapit, bisa dilihat video di sini. Salah satu video saya ini ada cara mudah mengerjakan pembagian porogapit seperti ini ya. Kalian cari aja. Kemudian sekarang 5 dibagi 8 itu kan kagak bisa. 5 dibagi 8 8 dibagi 5 ya. 8 dibagi 5 berapa? 8 dibagi 5 kan nggak bisa, berarti kita cari angka di bawahnya 8 yang bisa dibagi 5. 7 dibagi 5 nggak bisa, 6 bagi 5 juga nggak bisa, yang bisa adalah 5 ya. 5 bisa dibagi 5 ya kan. 5 yang bisa dibagi 5, 5 dibagi 5 1 ya. Berarti sekarang ini dikurangi 8 dikurangi 5 masih 3 ya. 8 dikurangi 5 masih 3. 3 dibagi 5 sudah nggak bisa kan ya, 3 dibagi 5. Nah, makanya kalau gitu hasilnya adalah 1 kita tulis besar di sini, kemudian sisanya 3 kita tulis kecil di atas, kemudian pernya tetap. Kalau sini /5 berarti sini juga /5. Nah, gitu ya. Jadi berubah menjadi pecahan campuran seperti ini. Nah, yang sekarang kita
yang perkalian di sini perkalian bilangan pecahan ya. Misalkan di sini saya buat 2/3 dikali 5 ya, pecahan dikali bilangan utuh. Nah, bagaimana cara pecahan dikali dengan bilangan yang utuh atau bilangan bulat? Ya sama saja, perkalian itu kalau dibolak-balik kan sama saja. Jadi artinya yang pembilang yang atas dikalikan dengan bilangan utuhnya, berarti 2 dikali 5 pernya tetap 3. Nah jadi 2 dikali 5 berapa? 10, pernya 3, 10/3. Nah besaran yang atas ya, besaran pembilang, maka kita harus rubah menjadi pecahan biasa. Nah pecahan campuran. Nah bagaimana? 10/3 ya artinya adalah 10 dibagi 3. Nah itu 10 dibagi 3 berapa? 10 bagi 3 nggak bisa, bawahnya angka 10 yang bisa bagi 3 adalah angka 9 ya. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Kemudian ini per 9 dikurangi 10 dikurangi 9 masih sisa 1. Jadi hasilnya adalah 3, sisanya 1, pernya tetap 3. Nah seperti ini ya. Inilah cara mengerjakan perkalian bilangan pecahan ya. Yang pertama ini adalah bilangan pecahan dengan pecahan, yang kedua ini bilangan bulat atau bilangan utuh dengan pecahan, yang ketiga ini adalah bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau bilangan utuh gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ini ya, teman-teman semua. Dan berikutnya lain waktu akan kita bahas yaitu tentang pembagian bilangan pecahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.